Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas 6C yang beranggotakan saya sendiri Dewi Kusumawati, berikut teman saya Fadilatul Hafiza dan Muhammad Habib Prihantoro. Di sini kami akan menjelaskan tentang ciri serta karakteristik pemerolehan bahasa kedua dan faktor penentu keberhasilan pemerolehan bahasa kedua. Ciri-ciri pemerolehan bahasa kedua terdiri dari 3. Yang pertama yaitu bersifat klasikal. Dapat dikatakan klasikal karena disebabkan bahwa siswa dengan kesadaran mempelajari bahasa kedua. Selain itu, situasi yang berlangsung pun formal. Siswa belajar bahasa kedua berdasarkan aturan-aturan. Dengan kata lain, tidak belajar apa adanya, tidak asal-asalan, namun mengikuti konsep-konsep yang telah dibuat pengajar. Akibatnya, para siswa kurang memiliki keterampilan penggunaan bahasa Indonesia secara langsung atau dalam sehari-hari. Namun, ada keuntungan yang dapat didapatkan. Dengan sistem yang terkonsep, maka pengetahuan dan wawasan tentang bahasa kedua akan didapatkan secara bertahap, namun tidak acak-acakan. Keuntungan lainnya adalah dapat keterampilan menulis. Pada umumnya, mereka lebih memiliki keterampilan dan kemampuan ketika menulis aneka karya tulis formal. Yang kedua, adanya keterlibatan budaya. Terkadang seseorang belum menyadari keberadaan adat dan budaya sebagai aspek yang amat berperan dalam pembelajaran pemerolehan bahasa. Orang dari luar negeri yang hendak belajar bahasa Indonesia, mereka berlatar belakang budaya-budaya yang beragam, berbeda dengan budaya Indonesia. Saat mereka belajar mengenai bahasa Indonesia, otomatis mereka pun mempelajari budaya negeri kita. Hal ini akan sangat berguna ketika berkomunikasi dengan warga Indonesia secara langsung. Hal yang dianggap sopan di negeri mereka belum tentu dimaklumi di negeri kita. Begitupun sebaliknya, itu hanyalah sedikit gambaran mengenai mengapa budaya terlibat dalam pembelajaran bahasa. Yang ketiga yaitu peranan usia pembelajar. Dilihat berdasarkan sudut pandang usia, anak-anak usia dini lebih baik dalam melafalkan kata-kata dibandingkan dengan orang dewasa. Alat pengucapan orang dewasa bisa dibilang sudah kaku. Sebaliknya, untuk hal morfologi dan sintaksis, manusia dewasa lebih mampu dan terampil dibandingkan dengan anak-anak kecil, karena orang dewasa telah memahami ilmu-ilmu yang lebih banyak sebelumnya. Seperti yang diketahui, memperoleh ilmu bahasa adalah pembelajaran yang bertahap. Karakteristik pemerolehan bahasa kedua dibagi menjadi 7. Yang pertama ada usia. Perbedaan usia pembelajar bahasa kedua akan membedakan pula proses pembelajaran bahasa keduanya. Menurut Brown pada tahun 2000, membagi usia pembelajar bahasa kedua atau bahasa asing ke dalam 3 kelompok umur, yaitu anak-anak, remaja, dan orang dewasa. Ia menyebutkan bahwa perbedaan antara anak-anak dan orang dewasa adalah masa pubertas. Sedangkan kelompok remaja ia dikategorikan sebagai masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Yang kedua yaitu inteligensi atau tingkat kecerdasan merupakan kemampuan dasar yang dimiliki oleh manusia. Ada anggapan bahwa anak dengan inteligensi tinggi pasti lebih cepat berhasil dalam pemerolehan bahasa keduanya. Anggapan tersebut sepertinya kurang tepat karena menurut Garner pada tahun 1983 dalam Harris, inteligensi atau IQ seseorang dibedakan ke dalam beberapa pembagian. Yang ketiga yaitu kepribadian. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepribadian yaitu cara bertingkah laku yang merupakan ciri khusus seseorang serta hubungannya dengan orang lain di lingkungannya. Kepribadian merupakan faktor penentu hasil belajar bahasa kedua. Karena berbeda kepribadian, maka berbeda pula hasil belajarnya. Secara umum, orang menganggap bahwa orang yang memiliki kepribadian terbuka akan lebih cepat dalam pemerolehan bahasa keduanya. Kepribadian seseorang terbagi atas 2 jenis, yaitu orang dengan kepribadian tertutup atau introvert dan orang yang dengan kepribadian terbuka atau ekstrovert. Keempat yaitu emosi. Emosi secara umum dapat dikatakan sebagai perasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, emosi dapat diartikan sebagai perasaan batin yang kuat atau keadaan dan reaksi psikologis seperti kegembiraan, keharusan, kecintaan yang bersifat subjektif. Menurut Goleman pada tahun 1999 mendefinisikan emosi sebagai suatu keadaan biologis dan psikologis dan serangkaian kecenderungan untuk bertindak.
Yang kelima, sikap pembelajar. Setiap pembelajar bahasa kedua memiliki sikap yang berbeda terhadap bahasa kedua yang dipelajarinya. Ada pembelajar yang bersikap positif terhadap suatu bahasa, ada pula yang bersikap negatif. Sikap dapat diartikan sebagai perbuatan yang didasarkan pada pendirian atau keyakinan. Sikap pembelajar terhadap bahasa kedua tentunya sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Secara garis besar, sikap pembelajar terhadap bahasa keduanya dapat dibagi ke dalam dua jenis, yaitu sikap positif dan sikap negatif. Yang keenam yaitu motivasi. Motivasi adalah unsur yang sangat penting untuk belajar. Jika tidak ada motivasi, proses pembelajaran sepertinya akan kurang berhasil. Motivasi merupakan faktor internal yang mempengaruhi perbedaan individu dalam pemerolehan bahasa kedua. Motivasi erat hubungannya dengan prestasi atau pemerolehan belajar. Para pembelajar akan memperoleh prestasi belajar sesuai dengan motivasi yang telah dimilikinya. Dan yang terakhir yaitu minat dan bakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat memiliki arti kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, sedangkan bakat adalah dasar kepandaian, sifat yang dibawa dari lahir. Seseorang yang memiliki bakat pada bidang kebahasaan tentunya akan memiliki minat pada bidang kebahasaan. Bakat seseorang akan sangat membantu dalam keberhasilan pada bidang yang disukainya. Namun, tanpa bakat pun seseorang mampu berhasil mencapai apa yang diharapkannya pada bidang tertentu, asalkan seseorang itu memiliki ketertarikan atau minat yang tinggi pada bidang tersebut. Orang yang memiliki minat belajar bahasa kedua tetapi tidak memiliki bakat, kemampuan pemerolehan bahasa keduanya tentu bisa sama dengan orang yang memiliki bakat. Hanya saja mereka harus belajar lebih keras untuk belajar bahasa. Selanjutnya adalah pemaparan materi faktor pemerolehan bahasa kedua. Yang pertama yaitu faktor motivasi. Faktor motivasi dalam pembelajaran bahasa kedua menyatakan bahwa orang yang di dalam dirinya ada keinginan, dorongan, atau tujuan yang ingin dicapai dalam belajar. Dalam belajar bahasa kedua cenderung akan lebih berhasil dibandingkan dengan orang yang belajar tanpa dilandasi oleh suatu dorongan, tujuan, dan motivasi itu. Lambert dan Gardner, Brown, dan Elias juga mendukung pernyataan bahwa belajar bahasa akan lebih berhasil bila dalam diri pembelajar ada motivasi tertentu. Beberapa pakar pembelajaran bahasa kedua telah mengemukakan apa yang dimaksud dengan motivasi. Cover misalnya menyatakan bahwa motivasi adalah dorongan, hasrat, kemauan, alasan, atau tujuan yang menggerakkan orang untuk melakukan suatu. Pakar lain, Brown, menyatakan bahwa motivasi adalah dorongan dari dalam, dorongan sesaat, emosi atau keinginan yang menggerakkan seseorang untuk berbuat sesuatu. Sedangkan Lambert menyatakan bahwa motivasi adalah alasan untuk mencapai tujuan secara keseluruhan. Jadi, motivasi dalam pembelajaran bahasa berupa dorongan yang datang dari dalam diri pembelajar, yang menyebabkan pembelajaran memiliki keinginan yang kuat untuk mempelajari suatu bahasa kedua. Dalam kaitannya dalam pembelajaran bahasa kedua, yaitu fungsi integratif dan fungsi instrumental, motivasi berfungsi integratif kalau motivasi itu mendorong seseorang untuk mempelajari suatu bahasa karena adanya keinginan untuk berkomunikasi dengan masyarakat penutur bahasa itu atau menjadi anggota masyarakat bahasa penutur. Sedangkan motivasi berfungsi instrumental adalah kalau motivasi itu mendorong seseorang untuk memiliki kemauan mempelajari bahasa kedua karena tujuan yang bermanfaat atau karena dorongan ingin memperoleh suatu pekerjaan atau mobilitas sosial atau masyarakat tersebut. Yang kedua yaitu faktor usia. Ada anggapan umum dalam pembelajaran bahasa kedua bahwa anak-anak lebih baik dan lebih berhasil dalam pembelajaran bahasa kedua dibanding dengan orang dewasa. Anak-anak tampaknya lebih mudah dalam memperoleh bahasa baru, sedangkan orang dewasa tampaknya mendapat kesulitan dalam memperoleh tingkat kemahiran bahasa kedua. Anggapan itu telah mengarahkan adanya hipotesis mengenai usia kritis atau periode kritis untuk belajar bahasa kedua. Nah, dalam hasil penelitian faktor usia, keduanya menunjukkan hal berikut. Misalnya dalam hal urutan pemerolehan tampaknya faktor usia tidak terlalu berperan sebab urutan pemerolehan oleh anak-anak dan orang dewasa sama saja. Dan dalam hal kecepatan dan keberhasilan belajar bahasa kedua, dapat disimpulkan anak-anak lebih berhasil daripada orang dewasa dalam pemerolehan sistem fonologi dan pelafalan.
Bahkan banyak di antara mereka yang mencapai kelangsungan seperti penutur asli. Orang dewasa tampaknya maju lebih cepat daripada kanak-kanak dalam bidang morfologi dan sintaksis. Paling tidak pada permulaan masa belajar. Kanak-kanak lebih berhasil daripada orang dewasa, tapi tidak selalu lebih cepat. Nah, yang ketiga yaitu faktor penyajian formal. Pembelajaran atau penyajian bahasa secara formal tentu memiliki pengaruh terhadap kecepatan dan keberhasilan dalam memperoleh bahasa kedua, karena disebabkan beberapa faktor dan variabel yang disediakan dengan sengaja. Demikian juga keadaan lingkungan pembelajaran bahasa kedua secara formal. Di dalam kelas sangat berbeda dengan lingkungan pembelajaran bahasa kedua secara naturalistik atau alamiah. Nah, Steinberg menyebutkan karakteristik lingkungan pembelajaran bahasa di kelas sebagai berikut. Lingkungan pembelajaran bahasa di kelas sangat diwarnai oleh faktor psikologi sosial kelas yang meliputi penyesuaian, disiplin, dan prosedur yang digunakan. Di lingkungan kelas, dilakukan seleksi terhadap data linguistik yang dilakukan guru berdasarkan kurikulum yang digunakan. Di lingkungan kelas disajikan kaidah-kaidah gramatikal secara eksplisit untuk meningkatkan kualitas berbahasa siswa yang tidak dijumpai di lingkungan alamiah. Di lingkungan kelas sering disajikan data dan situasi bahasa yang artifisial atau buatan, tidak seperti dalam lingkungan alamiah. Dan lingkungan kelas disediakan alat-alat pengajaran seperti buku teks, buku penunjang, papan tulis, tugas-tugas yang harus disesuaikan, dan sebagainya. Dengan kelima karakter lingkungan seperti atas, disimpulkan bahwa lingkungan kelas merupakan lingkungan yang memfokuskan pada kesadaran dalam memperoleh kaidah-kaidah dan bentuk bahasa yang dipelajari. Nah, lalu ada faktor bahasa pertama. Para pakar pembelajaran bahasa kedua pada umumnya percaya bahwa bahasa pertama punya pengaruh terhadap proses penguasaan bahasa kedua pembelajar. Sedangkan bahasa pertama itu telah lama dianggap menjadi pengganggu di dalam proses pembelajaran bahasa kedua. Hal ini karena biasanya terjadi seorang pembelajar secara tidak sadar atau tidak melakukan transfer unsur-unsur bahasa pertamanya ketika menggunakan bahasa kedua. Akibatnya terjadi yang disebut intervensi, ahli kode, campur kode, atau juga kehilafan, error. Dapatkah gangguan bahasa pertama dalam proses pembelajaran bahasa kedua dihilangkan atau paling tidak dikurangi seminimal mungkin? Berdasarkan beberapa teori atau hipotesis tertentu, barangkali hal ini dapat dijelaskan. Menurut teori stimulus respon yang dikemukakan oleh kaum behaviorisme, bahasa adalah hasil stimulus respon. Maka bila seorang ingin memperbanyak pengajaran ujaran, dia harus memperbanyak penerimaan stimulus. Oleh karena itu, pengaruh lingkungan sebagai sumber datangnya stimulus menjadi sangat dominan dan sangat penting dalam membantu proses pembelajaran bahasa kedua. Selain itu, kaum behaviorisme juga berpendapat bahwa proses pemerolehan bahasa adalah proses pembiasaan. Itulah sebabnya, semakin orang pembelajar terbiasa merespons stimulus yang datang padanya, semakin memperbesar kemungkinan aktivitas pemerolehan bahasanya. Nah, selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Mulai menerangkan bahwa kualitas lingkungan bahasa sangat penting bagi seseorang pembelajar untuk dapat berhasil dalam mempelajari bahasa baru, bahasa kedua. Yang dimaksud dengan lingkungan bahasa adalah segala hal yang didengar dan dilihat oleh pembelajar sehubungan bahasa kedua yang sedang dipelajari. Yang termasuk dalam lingkungan bahasa adalah situasi di restoran atau di toko, percakapan dengan kawan-kawan, ketika menonton televisi, saat membaca koran, dalam proses belajar mengajar di dalam kelas, dan sebagainya. Kualitas lingkungan bahasa ini merupakan suatu yang penting bagi pembelajar untuk memperoleh keberhasilan dalam mempelajari bahasa kedua. Dalam hal ini, Krashen membagi lingkungan bahasa menjadi dua, yaitu lingkungan formal, seperti dalam kelas, proses belajar mengajar, dan bersifat artifisial, dan yang kedua itu lingkungan informal atau natural alamiah. Dalam pengaruh lingkungan formal, lingkungan dan belajar memfokuskan pada penguasaan kaidah-kaidah bahasa yang sedang dipelajari secara sadar. Sehubungan dengan ini, Krashen menjelaskan bahwa lingkungan formal bahasa ini memiliki ciri atas bersifat artifisial, merupakan bagian dari keseluruhan pengajaran bahasa di sekolah atau di kelas.
serta di dalamnya pembelajar diarahkan untuk melakukan aktivitas bahasa yang menampilkan kaidah-kaidah bahasa yang telah dipelajarinya dan dibaliknya oleh guru dalam bentuk koreksi terhadap kesalahan yang dilakukan oleh pembelajar. Lalu dalam pengaruh lingkungan informal, itu digambarkan secara tidak dibuat-buat, yang termasuk lingkungan informal antara lain bahasa yang digunakan kawan-kawan sebaya, bahasa pengaruh atau orang tua, bahasa yang digunakan anggota kelompok etnis pembelajar, yang digunakan media massa, bahasa para guru baik di kelas maupun di luar kelas. Nah, secara umum dapat dikatakan lingkungan ini sangat berpengaruh terhadap hasil belajar bahasa kedua para pembelajar. Dalam pembicaraan mengenai pembelajaran bahasa kedua di atas, belum disinggung ada pembedaan antara yang berlangsung dalam lingkungan formal dan yang berlangsung dalam lingkungan informal. Dalam lingkungan formal, kemampuan yang diharapkan adalah penguasaan ragam bahasa formal atau bahasa baku untuk digunakan dalam suatu situasi dan keperluan formal. Sedangkan dalam lingkungan informal yang diharapkan adalah kemampuan atau penguasaan akan ragam bahasa informal untuk digunakan dalam situasi atau keperluan informal. Jikalau dalam nyatanya kemampuan bahasa informal lebih dikuasai dari kemampuan berbahasa ragam formal, itu adalah karena kesempatan untuk berbahasa ragam informal jauh lebih luas daripada kesempatan untuk berbahasa formal. Sekian dari presentasi kelompok 9. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.